Shalom, saudara, puji Tuhan. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online, saudara. Saya percaya biar ibadah hari ini mendatangkan kebaikan atas setiap kita, saudara. Saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan saudara, waktu saudara mengikuti ibadah online hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kasih setiamu atas setiap kita, atas setiap kami Tuhan. Yang kami tahu kasih-Mu tidak pernah berakhir atas setiap kami. Tuntun setiap langkah kami, tuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Beribadah hari ini itu membawa pemulihan atas setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama dengan saya katakan amin, amin. Terima kasih Roh Kudus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi kita katakan, datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia
ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan kami indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari sekali lagi katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami indah di hadapan-Mu. Oh, haleluya. Jadikan kami indah serupa dengan-Mu, Tuhan. Oh, kiri biasakan lama, kiri lama ya shera la bara la bara la bara. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kira la bara la bara la bara la bara la bara shikara la bara la bara la bara la. Ini ana la bara la bara takara namanya shikiara la bara la bara. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, oh hadirat-Mu Tuhan. Irini shana ya lama ya lama, iribitik ya nama ya shana la bara la bara, ora la patakara la bara la bara la bara la bara la bara. Jadikan kami ini serupa dengan Engkau Tuhan. Jadikan kami ini indah di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami ini bencana yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Bencana yang mau dibentuk menjadi bencana yang sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Kirala patakara la bara la bara la bara la bara. Shikatakara la bara la bara la bara la bara la bara. Shikatakara namanya sheke la bara la bara la bara. Mari naikkan sembahmu saudara kepada Tuhan. Mari naikkan sembahmu. Oh, irapatakara labaya shikara labara 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 labara. Oh, shikara labara 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 labara. Biar hadirat-Mu Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kirana maya shanara la bara la ba, kirelebete kara la bakara maya shere le kara la ba, kirana maya sore le beda la bara la bara la ba. Kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan.
Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Kami sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, kemuliaan bagimu Tuhan yang ditata. Oh, terima kasih, sebab Engkau yang layak Tuhan ditinggikan, sebab Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Terima kasih, Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, sebab Engkau itu sungguh baik Tuhan atas setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Firman jadi daging atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya hidup kami diubahkan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Yang mati hidup dalam nama Yesus. Roh-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita adalah umat yang diberkati dan mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat kemurahanmu, buat semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengar suaramu, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, biar firman yang diberitakan keluar dari isi hati-Mu, mengubahkan hati kami, mengubahkan pikiran kami, mengubahkan cara pandang kami, menyadarkan kami dari jalan-jalan kami yang salah dan berbalik kepada jalan-jalan-Mu yang benar Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dan Tuhan menyingkapkan segala sesuatu yang daripada surga Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau hadir dan menjamah kami. Dalam nama Yesus yang siap menerima firman bersama dengan saya katakan, amin. Shalom, mari kita buka firman Tuhan di Markus 11 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Markus 11 ayat ke-12 sampai 14. Bapak Ibu Saudara, medan peperangan kehidupan kita itu kita percaya dan kita sepakat itu adalah di dalam pikiran kita sendiri. Jika iblis mau merusak atau menghancurkan kehidupan kita, yang pertama kali dia kerjakan adalah memberi pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang melenceng di dalam kehidupan kita, sehingga pikiran kita tidak bisa dikontrol dan tidak bisa berpikir dengan benar, tidak bisa tidak bisa berpikir sesuai dengan firman Tuhan dan mengakibatkan kita kehilangan damai sejahtera, bahkan hal terburuk kita bisa jadi stres, gila, bahkan kita bisa bunuh diri. Nah, itulah mengapa saya berbicara bahwa medan peperangan kita dalam kehidupan ini adalah di dalam pikiran kita. Nah, bagaimana cara mengatasi medan peperangan pikiran ini? Mudah Bapak Ibu Saudara sebetulnya. Apa? Kita harus memiliki pikiran-pikiran Tuhan, pikiran-pikiran Allah. Apakah pikiran-pikiran Tuhan itu? Firman Tuhan, Alkitab, nah kita harus merenungkannya siang dan malam, dan kita harus percaya dengan segenap hati dan melakukannya. Maka kita akan mengatasi setiap medan peperangan dalam pikiran kita. Nah, mari kita buka di Markus 11 tadi, kita baca, Markus 11 ayat ke-12, perikopnya Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, kata Yesus, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kita loncat di Markus 11 ayat ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Dua-dua Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat ke-12, keesokan harinya Tuhan lewat bersama murid-muridnya. Tuhan merasa lapar dan melihat pohon ara yang daunnya hijau lebat sekali.
Dan Tuhan berharap, harapan Tuhan adalah karena Tuhan lapar, Tuhan berharap mendapatkan buah untuk dimakan dan dinikmati oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mendekati pohon ara tersebut, ternyata pohon ara tersebut tidak berbuah. Tiba-tiba ketika tidak berbuah, Tuhan langsung mengambil sebuah tindakan mengutuk pohon ara tersebut, katanya, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan, masa Tuhan marah karena Tuhan itu lapar? Saya renungkan, mosok sih cuman gara-gara Tuhan Yesus lapar. Orang kalau lapar biasanya emosi ya. Kadang mungkin kalau kita lapar di jalan, tiba-tiba hampir diserempet atau seperti apa, gara-gara lapar emosi biasanya bisa kepancing, bisa ngomong, wih gak lihat begitu, mungkin ya kita emosi lah, istilahnya seperti itu. Saya merenungkan, tapi masa sih Tuhan Yesus kayak saya ya, kalau lagi lapar digangguin emosi. Saya renungkan, masa sih Tuhan seperti itu? Jawabannya tidak Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tidakkah Bapak Ibu Saudara kita semua tahu, ingat bahwa Tuhan Yesus 40 hari di padang gurun, dia berpuasa, di hari ke-40 dia baru lapar. Dan ketika dia dicobai pun, Tuhan itu tetap bisa mengendalikan dirinya. Menurut saya, Tuhan bukan karena laparnya, rasa laparnya dia mengutuk pohon itu, pohon ara tersebut. Mengapa Tuhan mengutuk pohon ara tersebut? Kita akan sama-sama belajar. Pohon ara itu berbicara tentang kebenaran diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya berbicara pohon ara itu berbicara tentang kebenaran diri sendiri? Begini Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab, pertama kali pohon ara itu muncul itu di Kejadian 3 ayat yang ke-7. Mari kita buka Kejadian 3 ayat yang ke-7. Itu kisahnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat yang ke-7 saya bacakan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kali pohon ara itu muncul dalam Alkitab adalah di Kejadian 3. Kisah di mana manusia jatuh di dalam dosa. Kenapa saya bilang bahwa pohon ara itu berbicara tentang pembelaan diri atau membenarkan diri sendiri atau merasa diri kita benar, adalah begini. Waktu Adam dan Hawa jatuh, dia makan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan. Ketika saat dia makan, matanya terbuka dan mereka sadar bahwa diri mereka telanjang. Ketika mereka sadar bahwa diri mereka telanjang, yang dilakukan pertama kali adalah mereka menyemat daun pohon ara. Itu artinya mereka mencoba menutupi setiap ketelanjangan mereka. Mereka menutupi setiap dosa mereka. Dengan apa? Dengan membenarkan diri sendiri. Dengan kekuatan mereka, mereka membuat pakaian dari daun pohon ara. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus, menurut saya, dari kisah di Markus 11 tadi, Yesus itu tidak karena hanya lapar yang dirasakan, dan tiba-tiba Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Tidak Bapak Ibu Saudara. Yesus mau berkata, dia mengutuk pohon ara itu, dia mengutuki tentang pembenaran diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca nanti kisahnya di Markus 11 ayat 20 sampai ke bawah, setelah Tuhan mengutuk pohon ara tersebut, keesokan harinya pohon ara tersebut kering, daunnya sampai ke akarnya. Lalu Petrus teringat bahwa kemarin Tuhan mengutuki pohon tersebut. Kemudian yang Yesus ajarkan adalah tentang iman.
iman baru akan bisa bekerja dengan dahsyat, dengan maksimal ketika Yesus mengutuk pohon ara. Artinya apa? Tuhan mau setiap kita dalam hidup kita ini harus membunuh rasa pembenaran diri kita sendiri. Kita harus mengkoreksi dalam hati kita sendiri. Jika kita memiliki sebuah masalah dalam hubungan antara orang tua dan anak, antara saudara kandung, antara persahabatan, antara bisnis, apapun, pasti ada yang benar dan yang salah. Tuhan mau berkata, yang benar atau yang salah sama-sama koreksi hati, sama-sama koreksi diri. Meskipun yang benar tetap harus mengkoreksi hati. Yang salah pun mungkin benar tapi disalah-salahkan, tetap mengkoreksi hati. Jangan ada pembelaan diri sendiri. Jangan begini, merasa bahwa diri kita ini menjadi korban. Ketika seseorang itu merasa dalam hidupnya merasa dirugikan, merasa jadi korban, akibatnya iblis taruh sebuah pikiran, kamu jadi korban kok, betul kok kamu. Nah itu medan peperangannya saudara, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan sangat tidak mau dan Tuhan Yesus mengutuki pohon ara, dia bilang, jangan ada seorang pun yang makan daripada buahmu selama-lamanya. Maksudnya apa? Kita ini tidak boleh sampai membenarkan merasa diri kita ini benar, meskipun memang benar keadaannya. Jangan merasa jadi korban, membela diri kita, jangan saudara. Itu membuat iman kita yang sesungguhnya mati. Kenapa? Iman kita itu percaya kepada Allah. Iman kita itu adalah kepada Yesus. Iman yang benar adalah melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, kesukaannya Tuhan. Kalau kita merasa jadi korban dalam kehidupan ini, merasa benar, kita tidak melakukan firman yang berkata, ampunilah jika ada orang yang bersalah kepadamu. Hilang. Karena apa? Kita merasa benar. Makanya Yesus sangat tidak mau, dia kutuk pohon ara. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia semat pakaian dari daun pohon ara, kemudian Tuhan datang menghampiri, Tuhan ngomong tentang kutuk di sana, kemudian yang dilakukan Tuhan sendiri adalah Tuhan membuat pakaian untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang. Artinya kalau kita ini dibenarkan itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Yesus, itu adalah gambaran Yesus yang sudah mati tebus setiap dosa kita. Jadi iman yang benar adalah iman kita kepada Yesus, di mana hati kita hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu poinnya Bapak Ibu Saudara. Mari kita lanjutkan membaca di Markus 11. Ayat ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Setelah Yesus mengutuk pohon ara, yang diajarkan adalah tentang iman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan doa dengan penuh iman dan percaya, seperti Tuhan ajarkan, ketika kamu berdoa, asal hatimu tidak goyang, kamu memerintahkan gunung ini pindah ke laut, maka gunung tersebut akan tercampak. Asal hatimu tidak goyah. Tetapi sebelum engkau menaikkan doa dengan penuh iman yang dahsyat itu, Tuhan mau berbicara, mau berkata, jika ada seseorang yang bersalah kepadamu, ampuni. Ketika engkau mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga mengampuni setiap kesalahanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman itu akan sangat dahsyat ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari siap untuk dikoreksi oleh orang lain, oleh firman Tuhan, siap diingatkan dan mau terima teguran siapapun yang menegur kita. Sekalipun kita mungkin benar, tetapi marilah kita belajar untuk menerima setiap masukan daripada orang lain. Orang yang memiliki iman yang dahsyat seperti Tuhan katakan itu, ciri-cirinya orang itu punya banyak gairah, Bapak Ibu Saudara. Hidupnya itu penuh dengan semangat. Dia melayani dengan semangat, dia bekerja dengan semangat. Di dalam keluarga pun dia mengasihi itu memang benar-benar keluar dari hatinya yang paling dalam. Menjadi anak penuh bertanggung jawab, menjadi orang tua juga orang tua yang mengasihi. Jadi iman itu akan bekerja dengan dahsyat ketika kita ini tidak merasa diri kita ini selalu benar, atau merasa diri kita ini selalu jadi korban. Mari berubah cara berpikir kita dan juga hati kita, yang terpenting kita ubah Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu kisah iman yang benar-benar sangat dahsyat. Kita buka di Wahyu Wahyu 2 ayat yang ke-8. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara, firman Tuhan berkata seperti ini kepada jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka. Jadi jemaat di Smyrna ini kehidupannya penuh dengan kesusahan, kesengsaraan, kemiskinan, penuh fitnah. Bahkan firman Tuhan datang buat jemaat di Smyrna berkata seperti ini. Beberapa dari antaramu akan masuk ke dalam penjara dan akan mengalami banyak hal yang tidak enak. Firman Tuhan, tetaplah engkau setia sampai mati. Mari kita renungkan kehidupan kita. Kalau firman Tuhan datang seperti ini, engkau akan diberkati, pekerjaanmu, keluargamu akan dipulihkan. Wah, kita terima, amin. Tetapi kalau firman datang,
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya engkau dicobai. Ayo, kira-kira kalau terimanya firman Tuhan, ini firman Tuhan loh yang ngomong. Terimanya yang enggak enak, siapkah hati kita dan iman kita itu tetap percaya bahwa siapkah cara berpikir kita tetap berkata, Tuhan kau baik Tuhan, meskipun aku dalam penjara, meskipun aku akan menderita. Siapkah kehidupan kita punya hati dan cara berpikir yang seperti itu? Smyrna adalah sebuah kota yang cukup maju, perekonomiannya cukup baik, bahkan jalan-jalannya di kota Smyrna itu tergolong jalannya itu lebar-lebar dan besar-besar. Jadi sebetulnya Smyrna ini bukan sebuah kota yang terbelakang, bukan. Smyrna ini kota yang cukup maju, perekonomiannya juga baik. Tetapi kenapa jemaat di sana kok ngalami kesusahan, miskin, difitnah? Kenapa? Saya mau ceritakan secara cepat. Ketika itu orang Yahudi, bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Dan setiap orang yang ada di Smyrna, jemaat yang ada di Smyrna, diminta untuk menyembah kepada Kaisar Tiberius. Karena jemaat yang ada di Smyrna adalah orang-orang yang sangat mencintai Tuhan, mereka tidak mau menyembah kepada Kaisar Tiberius. Dan itu dianggap pemberontakan kepada bangsa Roma. Maka yang terjadi adalah ketika mereka tidak mau menyembah Kaisar Tiberius, mereka diisolasi secara pergaulan, perekonomian, dan apapun yang mereka kerjakan, mereka menjadi jemaat yang terisolasi. Contohnya ketika isolasi yang terjadi di perekonomian, ketika mereka punya sebuah barang dan mereka ingin menjual barang yang mereka miliki, tidak ada satu orang pun yang mau membelinya. Bahkan ketika mereka membutuhkan sebuah barang dan mereka mau beli barang tersebut, tidak ada satu orang pun yang mau menjual barang untuk kebutuhan jemaat di Smyrna. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyembah Kaisar Tiberius. Tetapi yang dahsyat, firman Tuhan berkata di Wahyu 2 ayat 9, Tuhan bilang seperti ini, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, engkau difitnah. Tuhan itu tahu setiap penderitaan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena imannya yang kuat, mereka tetap mengerjakan, mereka tetap tidak mau menyembah kepada Kaisar Tiberius, mereka tetap mengabdikan dirinya kepada Allah yang hidup, mereka tetap menyembah kepada Yesus yang hidup, dan bahkan firman Tuhan yang dahsyat datang, jangan takut akan apa yang engkau akan derita. Karena beberapa daripadamu akan masuk penjara 10 hari dan menderita di sana. Dan firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Ayo, kalau kita ini dirugikan, merasa dipelikasi, dikucilkan, dianggap tidak berarti, banyak hal yang tidak enak dalam hidup kita terjadi. Kalau kita ini merasa diri kita ini benar, ini jemaat Smyrna tidak salah apa-apa, mereka benar kok menyembah Tuhan yang hidup. Tetapi kenyataannya hidupnya tambah susah. Sanggupkah setiap kita untuk mengkoreksi hati kita, hidup kita sendiri? Jangan merasa benar. Iman kita harus benar bahwa kita mencintai Tuhan, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, iman kita tetap percaya kepada Tuhan, dan mau berkata apapun yang terjadi dalam kehidupanku Tuhan, baik, buruk, celaka, apapun kerugian, Tuhan tetap baik. Imannya jemaat di Smyrna, begitu cintanya dia kepada Tuhannya, bahkan mereka harus menderita kemiskinan, kesusahan, tetap hatinya kepada Yesus. Saya akan tutup firman Tuhan dengan sebuah kisah. Ada seorang ibu hamba Tuhan, ibu tersebut usianya mungkin sekitar 60-70-an mungkin.
ibu tersebut pernah mengalami tumor kanker itu di punggungnya sekitar 6 cm keluar, ke dalamnya juga 6 cm atau 8 cm ke dalam. Jadi kalau tumor itu diangkat di punggungnya, ini bolong Bapak Ibu Saudara, punggungnya itu bolong. Tetapi yang dahsyat ketika ibu ini terima Tuhan untuk pertama kalinya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia datang ke sebuah ibadah, selesai ibadah, seorang pendeta yang melayani berkata, "Ibu, mau saya doakan, percayakah ibu bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan?" Ibu ini berkata, "Saya percaya, Tuhan itu sanggup menyembuhkan." Diajaklah ibu ini naik ke mimbar, didoakan. Ketika didoakan, percaya dalam nama Yesus, ibu ini dengan segenap hati percaya. Selesai didoakan, keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, ibu ini datang lagi di persekutuan, di ibadah. Tiba-tiba waktu persekutuan itu, ibu ini berdoa, dia merasakan dijamah Tuhan yang ajaib. Tiba-tiba tangannya itu berdarah, real berdarah. Tidak ada luka, ibu ini tidak habis ngapa-ngapain, di ibadah berdarah. Kemudian dia bilang kepada hamba Tuhan yang habis mendoakan dia beberapa waktu yang kemarin, yang dia rasakan bahwa benjolannya ini semakin seperti ada yang menjamah begitu. Singkat cerita, ketika bertemu dengan hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini bilang seperti ini, "Tuhan jamah ibu dan sembuhkan penyakit ibu." Betulan setelah percakapan itu, tumor yang ada di pundaknya ini sembuh, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ibu ini mengalami perjalanan iman dengan Tuhan yang dahsyat. Ibu ini adalah ibu yang tergolong perekonomiannya cukup baik. Kemudian mendadak ada masalah ekonomi, diuji sama Tuhan. Apakah ibu ini tetap setia? Karena masalah ekonomi yang terjadi, beberapa orang itu menyepelekan atau menganggap ibu ini aneh. Jadi dipandang sebelah mata, diremehkan. Ibu ini tetap melayani Tuhan, tetap setia, dia tidak mau ngurus apa yang terjadi di sekitarnya, dia tidak mau ambil hati perlakuan yang tidak enak dari orang-orang sekitarnya, sehingga merusak hatinya sendiri, dia tetap berjalan. Yang ajaib, suatu kali ibu ini sharing memberitakan firman Tuhan tentang kasih. Dia menceritakan tentang kasih Kristus, tentang pengampunan. Turun mimbar, ibu ini entah mengapa, ada sebuah masalah atau seperti apa, ibu ini diludahin oleh orang yang juga dia kenal, diludahin kepalanya itu sampai banyak ludahnya. Yang dilakukan ibu ini, dia tidak marah. Tidak marah sekalipun, tidak ada yang terucap sekali. Dia diam, dia terima setiap perlakuan yang tidak enak dalam hidupnya. Setelah diludahin, dia datang ke temannya, minta untuk air, dia basuh kepalanya dengan air. Ibu ini yang dahsyat, dia tidak sakit hati. Setelah dia bersihkan kepalanya dengan air, selesai, masih basah begitu, dia lap, tiba-tiba ada telepon berbunyi. "Ibu, bisa pelayanan, ngisi lagi khotbah." "Siapa?" "Saya bisa." Hatinya tidak kecewa, karena apa? Medan peperangannya dia kuasai. Dia tidak sakit hati dengan perlakuan yang tidak enak dalam hidupnya. Seperti jemaat yang di Smyrna, mereka miskin, mereka susah, tapi cara berpikir mereka tetap percaya bahwa Tuhan baik. Karena cintanya dia kepada Tuhan, dia tidak pernah kecewa. Dia tetap maju, imannya tetap teguh. Bahkan Tuhan menyatakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan juga ibu yang saya ceritakan tadi. Banyak hal ibu ini mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Suatu kali dia ikut pergi ke KKR, dia tidak punya uang, dia nekat berangkat ke KKR. Dia sewa sopir
untuk 3 hari perjalanan, dia sewa sopir dan mobil, harganya sekitar 800.000. Dia nekat berangkat dengan iman. Biasanya ibu ini suka duduk di paling pojok di pinggir. Entah kenapa hari itu dia duduk di nomor 3 atau nomor 2. Kemudian dalam ibadah menyembah Tuhan, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu juga yang datang duduk di sebelahnya, menyembah Tuhan, ibadah, kemudian hampir selesai ibadah, ibu yang di sebelahnya itu tadi, tiba-tiba kasih amplop sama ibu yang tadi yang saya kisahkan yang diludahi orang itu. Kasih amplop, si ibu ini terima, dikembalikan lagi. Dikasih lagi amplopnya, dikembalikan lagi. Dikasih amplopnya, dikembalikan lagi. Terus sampai akhirnya, saya kok dikasih amplop? Si ibu ini yang memberi amplop berkata seperti ini. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan suruh saya kasih amplop buat seorang ibu yang ada di sebelah saya. Tolong diterima ya Bu, ini dari Tuhan bukan dari saya. Akhirnya ibu ini tadi, dia terima amplopnya, dia pulang, dibuka amplopnya, jumlahnya 800.000 pas untuk bayar sewa mobil dan sopir. 3 hari datang ke KKR. Bukankah Tuhan itu menyatakan kasihnya itu dahsyat. Kalau iman kita, cara berpikir kita ini benar, kita bisa menguasai peperangan dalam pikiran kita, kita tidak mau merasa benar jadi korban aja. Akhirnya kita ini tidak bisa dikoreksi. Sehingga iman kita itu tidak benar-benar dahsyat, saudara. Mari miliki hati yang rela untuk dikoreksi. Saya minta pemain musik. Mari miliki hati yang mau dikoreksi. Mari miliki hati yang mau dibentuk. Mari dalam hidup ini jangan merasa jadi korban. Ampuni setiap ketidakadilan yang kau terima, yang kau dapatkan. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamailah dengan orang lain. Ampuni. Ampuni. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan.
tajam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Yang kau butuhkan adalah Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jika hari ini engkau meresponi firman Tuhan dan kau mau diubahkan, maka Yesus yang mengasihimu akan menjamah, akan melepaskan setiap sakit hatimu, setiap kesusahanmu, setiap kemiskinanmu. Aku berdoa dalam nama Yesus, urapan Allah turun, membebaskan, memulihkan, menjamah dalam nama Yesus. Sembuh. Yang kami perlu, yang kami butuh dalam hidup ini adalah Engkau Tuhan. Menyenangkan Engkau Tuhan. Tidak yang lain, mengasihi Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Biar kasih-Nya memulihkan hidupmu, memulihkan pribadimu, memulihkan hatimu, memulihkan jiwamu, dan berdampak dalam keluargamu, dalam hubunganmu, dalam apapun yang kau kerjakan. Semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh beribadah, mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau. Dan kami terima jamahan-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak disembah, diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Tidak ada Allah yang mengasihi kami seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. Pengumuman Bapak Ibu Saudara, setiap hari di tempat ini, di alamat yang akan tertera di bawah ini, kita memberi makan gratis buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan. Bisa datang setiap hari dimulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bagi siapapun yang butuh bisa datang makan dengan makanan yang disediakan di tempat ini seadanya. Itu saja pengumumannya. Mari kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat Tuhan hari ini. Sekali lagi kami datang kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Bapa kami yang baik. Terima kasih buat hari ini. Kiranya damai sejahtera, sukacitamu melimpah untuk setiap kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Beri hati kami yang baru, beri kami roh yang baru, beri kami roh takut akan Engkau, roh cinta akan Engkau Tuhan, dalam kehidupan kami. Terimalah damai sejahtera, sukacita, kasih mesra, persekutuan dengan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai Engkau dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali menjemputmu. Berkat Abraham, Ishak dan Israel itu turun atas kehidupan. Terimalah berkat yang terbaik ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sudah menerima berkat bersama dengan saya katakan amin. Tuhan memberkati.